Masuk udah. Seri session diseminasi budaya positif. Nah, untuk apa ini penting? Ini penting banget ternyata memang. Iya, faktornya itu. Jadi konsep utamanya itu pembelajaran paradigma baru. Paradigma baru ini sebenarnya pembelajaran kita lama, cuma diambil oleh orang luar, nggak dipakai oleh kita. Disiplin positif, kebutuhan dasar manusia ini masuk. Kalau ini, masuk ini. Motivasi perilaku manusia, posisi kontrol. Nah, posisi kontrol kayak kita kelas dan segitiga restitusi. Restitusi itu nanti kita menghadapi anak-anak yang membandel, ya kan? Terus pembelajaran paradigma baru. Ini adalah pembelajaran yang dikeluarkan oleh KHD, ya di Dewantara. Dia itu ngatain bahwa bertuhan pada anak. Maksud bertuhan pada anak itu, contohnya kita tuh belajar itu untuk anak. Artinya belajar berpusat pada anak. Yang mana kata belajar berpusat pada anak? Ya belajar itu diskusi, ada berpikir, itulah belajar berpusat pada anak. Jadi ada tiga, misalnya itu pembelajaran paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan topik Pancasila. Jadi memang kalau selama ini kita belajar dijelasin, oh ini, kalau sekarang nggak berlaku lagi sebenarnya. Kenapa? Karena mereka sudah punya Google tuh lebih pintar dari kita. Tinggal kita yang memberi masukan. Disiplin positif itu kalau bahasa kitanya itu aturan. Cuma dalam bahasa yang berbeda, kesepakatan, peraturan, konsistensi, kendali emosi yang baik. Apa sih disiplin positif? Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Jadi kalau selama ini kita ngomong nada sholat istighfar 100 kali, benar nggak? Itu lagi salah. Itu menurut orang ini, ya memang salah. Ini kalau menurut Mendikbud itu nggak boleh. Karena kita punya peraturan, ada kesepakatan dan peraturan. Nah, itulah yang maksud dengan disiplin positif. Kebutuhan dasar manusia, Abraham yang sudah pernah baca buku Abraham, Delton, kebutuhan yang manusia. Yang sudah buka ini pasti tahu segitiga itu. Iya, pasti tahu kan? Yang sudah belajar? Iya, yang aku kemarin. Iya. Nah, Abraham itu ini disimpulkan oleh orang-orang CGP, orang-orang CGP sikap Mendikbud. Bertahan hidup itu yang dasar. Jadi memang kalau kita bertahan hidup, kalau kita nggak kuat, nggak pendapatnya sesuai, kan nggak bertahan hidup kan? Gitu ya. Makanya kebutuhan dasarnya harus dipenuhi dulu. Setuju kan? Kedua kasih sayang. Kasih sayang, rasa yang diterima. Jadi ini kalau masuk di soal nomor berapa, tahu urutannya. Pertama bertahan hidup dulu, kasih sayang, penguasaan, terus kebebasan, baru kesenangan. Ini masuk aja. Kalau kalian baca masalah soal ini ada. Kedua adalah kasih sayang yang diterima. Kasih sayang yang diterima, kata Abraham itu adalah kasih sayang. Jadi kalau kita bertahan hidup aja sama seperti gelandangan, nggak ada yang kasih sayang pada dia. Berarti kita punya juga kasih sayang, bisa dari keluarga dan segala macam. Ketiga adalah penguasaan. Iya, terus kasih sayang, penguasaan. Penguasaan ini seperti skill, kemampuan kita. Terus baru ada kebebasan. Kita tuh mau ngapain? Mau bebas nggak mau kan ditekan segala macam kan? Nah, inilah kita kebebasan baru kesenangan. Kesenangan itu contohnya yang tak seperti kemarin liburan, refreshing. Ini kebutuhan. Kalau tidak terpenuhi yakinlah teriak kalian pasti. Apa? Jadi kan dia ini. Mudah-mudahan nggak pusing ke YouTube nggak kenapa. Dinda adalah seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah setelah di rumah, ini contoh ya, dia menangis mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani, ibunya. Menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha diperoleh oleh Dinda? Jika jawabannya seperti di atas, seperti ini, bila Anda berada di posisi ibu Rani, sebagai ibu Rani ya, dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda itu, apa
Jadi maksudnya tuh kan kita nih tahu dari Mahen ribut ini marah-marah, cari dulu dia ini kebutuhan apa yang kurang pada saat itu. Si Mahennya misalnya itu. Nih jawaban Dina nih, ibu guru bilang aku tidak boleh senang sesuatu mengerjakan soal, kata ibu guru harus tenang dan tidak ada suara. Menurut kita itu kebutuhan apa? Dia mau suara belajar tuh mau ini itu kebutuhan apa? Kesenangan dia diusik oleh si ibu Rani, makanya dia nangis. Kedua, ibu guru tidak menyapa hal itu, padahal aku pakai jepit rambut baru. Apa itu? Iya, kita perhatiin itu, kan? Terus aku bosan masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apa itu? Ngajar. Kalau mas di sini apa ya? Apa itu mas di sini? Pemasaannya. Dia bosan ya gitu terus. Aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-teman, ditunjukin hasil karyanya itu ke teman-teman. Jadi dia benci. Itu masa apa tuh? Apa? Itu masuk kebebasan kita. Iya, ekspresi orang dalam mengkaji ya. Nah, itulah yang dibuat sebel. Jadi kalau kita menjual perusahaan, temuin dulu apa maunya ini, ya kan? Gak mungkin lah jadi langsung nangis kan Pak, tanpa alasan kan? Pasti ada 5 faktor. Sama seperti kalau dipanggil oleh Kaisa. Keluar nih 5 faktornya itu. Iya. Yang ini nggak masuk di soal, nggak ada di soal yang itu kebebasan apa. Cuma yang masuk itu nanti dikasih kasus pada segitiga itu, nah itu termasuk kayak gini, kayak yang Dinda ini, itu masuk soalnya ada kalian baca. Aku baca ibu guna, masalahnya yang baca ibu guna. Oke, menghindari. Kita balik ke contoh motivasi perilaku manusia. Misal aku suruh Mbak Yuna pegang ini Mbak Yuna, pegang, buat. Oke, itu anggap aja belajar nih Mbak Yuna. Yuli bisa nggak minta Mbak Yuna untuk buka itu? Untuk Yuli ambil, boleh dengan Mbak Yuna, boleh dengan Malaka, atau boleh dengan Mbak Yuna. Iya, beragam. Bisa nggak cara merayu Mbak Yuna? Boleh dirayu, boleh diapa, ya. Boleh apa? Kita mau masuk ke sini nanti, bisa nggak? Jadi yang punya kendali siapa? Mbak Yuna atau Yuli? Ya. Yang punya kendali? Mbak Yuna. Sama seperti anak itu gitu juga. Dia jadi disuruh nulis, dia nggak mau, mereka punya kendali, ya nggak? Iya kan? Tapi guru berperan apa? Guru punya pengatur. Iya, guru punya apa? Guru punya nilai. Jadi kita tuh punya contoh. Mbak Yuna bisa pegang itu terus ya. Oke, besok Mbak Yuna misalnya mesti dipegang ya. Ada aturan di depan kelas yang tidak membukakan tangannya seperti ini nggak boleh masuk kelas. Berarti Mbak Yuna dipaksa. Contoh, Mbak Yuna nggak pakai helm di pinggir jalan. Kan itu haknya Mbak Yuna. Tapi ada aturan, kata polisi apa? Harus pakai helm, terpaksa. Nah, guru cuma punya itu. Cuman apakah itu bisa selamanya dipakai? Enggak juga. Kalau Mbak Yuna nggak masuk kelas, ngamuk balik tetap pegang. Gitu ya? Artinya apa? Itu artinya motivasi perilaku manusia. Jadi kalau manusia itu sudah mempunyai motivasi intrinsik untuk memegang itu benda itu sekuat-kuatnya, apapun alasannya, dia nggak akan buka. Ya, kecuali ada aturan yang mendasar yang harus dia buat sehingga kalah antara motivasi dia sama dengan ancaman yang ada. Contohnya pemerintah punya pengaturan, tapi dulu apa pengaturan? Ya dibahas. Iya, saya masuk di situ kan. Sudah diskusi kemarin, bahas masalah visi kemarin. Di seminar. Seharusnya kita punya kendali ya. Iya.
diseminasi, ya kayak gitu. Jadi kalau si anak kita nggak mau belajar, contohnya si Rafa suka bilang saya nggak ngerti matematika, pening nggak ada sih nak marah ini kan? Saya nggak ngerti matematika, apa lagi? Saya nggak mau matematika. Iya, kayak saya nggak bisa sama. Iya. Saya bisa sama. Belajar pakai dos. Nah, Tapi laptopnya, iPad mati ngapain dia? Aku jadi pakai iPad. Nah, enggak, tadi aku pinjam ini nih. Saya nggak mau belajar, saya nggak bisa belajar macam bla 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 bla. Apa yang harus dilakukan? Itu nama di sini. Selamat datang Bu dosen. Assalamualaikum. Amin. Amin. Amin ya Allah, kabulkan doa. Amin. Bu dosen, agak tadi sini ya. Biar masuk. Terserah, kita cuma ini Pak. Yang penting di video menampilin di gambar ya. Kamu tak notice, ikut chattingan. Oke. Oke, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid itu pasti murid apa yang harus kita lakukan itu tidak menghindari hukuman, satu tidak kenyamanan. Murid melakukan disiplin dari sendiri karena takut dihukum, motivasinya bersifat eksternal, biasanya hanya sementara dan dendam. Jadi kalau kita hukum misalnya peraturan itu bersifat sementara dan mereka kan dendam. Menghargai nilai kebajikan diri sendiri, murid melakukan disiplin dari kesadaran dia sendiri. Nah inilah yang berlaku lama kalau ada motivasi. Terus mendapat imbalan dan penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ada imbalan. Ini sama, ini yang sifatnya hanya sementara. Jadi konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi harusnya itu gagal ya dalam penggunaannya, yaitu adalah hukuman sama penghargaan. Makanya kelas anda boleh lagi kan, pakai stars. Oh gitu. Pakai dikasih. Kita pakai start itu bukan nanti dapat poin 5 lah. Jadi dadakannya setelah dia melakukannya seperti hadiah aja. Menyakiti, kalau itu menyakiti, merasa takut, memaksa, menahan diri, menyembunyikan kesalahan, tidak nyaman. Nah, itu yang hukuman penghargaan itu membuat iri, jelas ya. Masih Pak Pedri, misalnya ada Bu Resti, cuma kepada si Nara aja yang selalu dibuatnya, jadi yang lain iri ya gitu. Apanya? Ada namanya proses restitusi ya. Tidak memberikan hukuman dan tidak memberikan penghargaan. Kalau memberikan penghargaan hanya sekedar selamat itu katanya. Nah, ini restitusi. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi. Jadi kalau dia melakukan pelanggaran pasti ada konsekuensi. Siap. Konsekuensi ada penguatan jangka pendek. Perlu monitor, stimulus, respon untuk memahami peraturan, hilang semakin untuk memenuhi kesadaran. Jadi masuk aman. Dan ada restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilaku, fokus pada pemecahan jangka panjang, murid menghormati diri dan orang lain, dirinya memegang kontrol serta bersemangat memperbaiki kesalahan. Oke, jadi kita menghindari yang namanya hukuman sama penghargaan, tapi kita menggunakan konsekuensi dan restitusi. Jadi misalnya dia telat sholat, rasanya punya hubungan sholat lagi. Ya, oke. Itu konsekuensi restitusi atau mau ikut terus tadi menumpang? Ini adalah penghargaan yang dia mau masuk. Ya, ini penghargaan. Ya, benar, saya nggak boleh. Jangan disebutin. Lagi direkam. Boleh, nggak disebutin. Jadi ini nggak boleh sebenarnya. Kenapa? Karena jangkanya dia memberi penghargaan. Ya kak ya.
Juga sih. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Pastinya restitusi namanya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi nanti untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gimana maksudnya? Ciri-cirinya belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Jadi dia belajar, dia tahu aku salahnya ini. Dari ini aku harus perbaikin. Nah, ada tekniknya, nanti ada caranya. Memperbaiki hubungan, tawaran dengan paksaan. Kamu maunya apa setelah ini? Apa yang harus melakukan? Itu tawaran. Menuntun melihat ke dalam diri, cek dalam dirinya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus fokus pada karakter dan fokus pada solusi, bukan fokus pada kesalahan. Jadi fokus pada solusi. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi sama restitusi. Kalau hukuman, guru menghukum keluar kelas seperti itu. Guru marah, muridnya takut. Kalau konsekuensi, kesepakatan kan konsekuensi kan? Guru memberikan konsekuensi untuk menyetor hafalan setelah sekolah atau saat weekend. Jadi dia nggak nyetor hafalan. Jadi tim boleh konsekuensi kita apa? Sekolahnya setelah pulang sekolah atau weekend. Guru tegas, siswa menghormati aturan. Jadi kalau konsekuensi ini harus berpusat pada kesepakatan antara guru sama murid dulu apa yang dia tegas. Terus restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Guru terbuka, siswa menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Oke? Kita lebih pahamnya masuk sini. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu termasuk hukuman atau hukuman? Hukuman. Ya, itu termasuk hukuman. Ya, lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja tulis. Konsekuensi. Yang apa yang dia perbuat dia harus perbaiki. Murid diminta menulis A 15 kali. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret. Berjemur di lapangan basket. Murid diminta bertelanjang kaki pulang sekolah karena tidak sesuai aturan sekolah. Tetap hukuman itu. Kepada konsekuensi. Hukuman. Kalau konsekuensi apa? Itu kan murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak membaca peraturan. Oh, harus sekali yang kita baca tuh. Oke, itu hukuman. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Hukuman. Memastikan perubahan di air di atas meja. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit istirahat untuk mengerjakan tugas. Konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu pasti ada yang dirugikan. Kalau hukuman itu pasti merugikan semua. Oke, 5 posisi kontrol. Maksudnya ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita ini termasuk di antara kelima ini pasti. Ini videonya. 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Natal yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Kayak happy dah itu kan. Alhamdulillah ya. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Asal ya. Alasan dulu ya. Mama saya harus ke lapangan basket. Betul. Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat. Masih berani jawab nggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar aku. Nah, ini Pergi sana ke lapangan basket. jadi aku pernah nih Pak kayak gini. Posisi pemukul Ini yang buat masalah sini. menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, Benar kan? Masa sakit kemarin iya. Suara memang iya. Main suara sama tegasan ya enggak ini. ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Pasti Nah, ini saya membuat bersalah. waktu awal-awal kamu ngajar, karena bingung ya mau ngukum takut ini Takut salah. gimana yang saya sering lakukan waktu awal-awal dulu. Kalau sekarang saya harus teman aja. Masih nanya juga ya? Iya. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi? Lembut. Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu Ini itu ini. nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Benar kan? Justina. Kamu nanti dimarahin loh di sini. Kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di depan absen? Terlambat loh. Ibu harus apa coba? Aku maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau ngomong begini terus. Ya Sekarang cepat ibu kelas. Maaf sekali. Coba sih, kemana kita tuh lagi begini. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. itu kadang menjadi gue tetap ada kamu mereka lagi dalam masalah. Ya keempat. Kamu nggak pernah ujian sekarang. Gen sekarang kan. Hukuman berapa? Aku juga lupa. Jadi ada yang makan itu nggak senang sama. Coba ini ya, ini yang teman. Kalau teman ini agak Selamat pagi Bu. agak bertambah. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Pernah tuh guys? Saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi biar usaha kencang tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai.
aturan dan konsekuensi. Iya. Seorang Tapi pemimpin gimana nih? menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Kalau bahasa menjelaskan hubungan ini aturan. Aturan. Nggak ada ininya, nggak ada negatifnya. Dia positif. Kurang ini kita nangkap kan? Lebih gimana? Ini manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri. Lah, masuk ke Dan Ini enak bisa jawab ya, kalau kita bisa jadi gimana? Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan? Bersedia Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk Ini yang harus dilalui disiplin yang positif, sebenarnya. yaitu murid yang mandiri, Sebenarnya. bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin ditunjuk setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menyenangkan. Salam dan bahagia. Tahu kan jadi kita ya 5 posisi kontrol? Tahu. Cuman masalahnya posisi kita itu di mana? Tidak, benar tidak? Hukum. Nah, jadi pertanyaanku pada yang pengajar kemarin, boleh nggak guru itu sebagai posisi penghukum? Ini pertanyaannya. Kalau misalnya nggak boleh, kenapa harus ada 5 posisi kontrol ini? Kenapa harus ada penghukum? Dijawabnya boleh, tapi dengan memasukkannya ke aturan. Telat, balik ke aturan. Misalnya aturan, misalnya SP ini. Jadi kita sebagai penghukumnya menghukum dia tuh mengingatkan lagi dengan aturan. Tapi bukan dengan menghukum harus kamu balik, gak usah sekolah hari ini. Enggak, misalkan kita kan ada nih telat 15 menit.
sebenarnya nggak boleh masuk sekolah kan. Nah itu kita balik lagi ke pengaturan. Jadi guru itu tidak boleh memberikan hukuman katanya. Oke, dah. Next. Apa nih? Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Sudah lah ya, sudah nonton ya. Ini pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa itu? Masalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya. Coba ini, coba dulu. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Yang sebelum terakhir. Iya. Itu posisi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu paling terakhir. Kita yang awal ini. Membuat kesalahan. Merasa bersalah. Iya. Jadi kamu tidak pernah benar melakukannya. Merasa? Oh iya, itu salah ya. Benar ya. Itu merasa bersalah. Nah, kalau yang ini keyakinan kelas. Jadi pelaturan itu adalah keyakinan kelas. Bedanya apa? Bedanya kalau dia keyakinan kelas lebih ke hal-hal yang positif. Kalau kita kan di kelas kan jangan berlari, misalnya itu, atau nah jadi bedanya apa tuh? Dia berlari itu masuk ke berjalan, ya kan? Berjalan saja. Berjalan saja itu masuk ke mana? Apakah ke tanggung jawab, ataukah dia masuk ke peduli, ataukah dia masuk ke sayang sama temannya, seperti itu. Jadi dia kalau dia keyakinan kelas lebih sifatnya universal. Menurut dosen, dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi dalam diri intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti pelaturan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada pelaturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau pelaturan jelas, jangan berlari, seperti itu ya. Tapi kalau keyakinan dia itu misalnya saya bertanggung jawab, terus saya menghargai teman, saya peduli. Keyakinan kelas lebih menyatakan universal, jadi lebih umum. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan mudah dipahami. Jadi keyakinan kelas itu sedikit aja. Keyakinan kelas lainnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninggal kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi misalnya ya, kalau kita bilang selain berlari, angkat tangan. Ya enggak, kalau mengangkat tangan itu lebih ke apa? Misalnya ketika ingin bicara angkat tangan, lebih ke menghargai. Berarti keyakinan kelasnya menghargai. Tapi menghargai itu banyak, bukan angkat tangan lagi aja, tapi lebih banyak lagi. Contoh misalnya tidak mau guru, masuk ke menghargai juga. Jadi keyakinan kelas itu lebih sedikit daripada pelaturan. Oke, sekarang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi yang kalau kita menghadapi masalah, misalnya anak tersebut ada masalah, apa sih yang harus dilakukan dulu? Gunakan dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Nah, ini kan bedanya. Ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan David Gossen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Iya, Sarah. Ya Pak. Sudah lama nggak berpesan? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga anak apabila ada yang berubah seperti itu. Kemudian Bisa dia dulu pada banyak saat sih. itu kamu mau melakukan apa? Ya saya harus makain mereka Pak. Kesel banget. Saya tetap dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya dari sini lah. Masa saya jadi tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gagal lagi. Hanya bentar-bentar. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Udah bagus Pak Pak. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentang-mentang di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keyakinan kamu? Ya saya sebenarnya sama seperti orang lain. Iya, saya kayak ada luas nanti kalau jadi tidak bisa Kasar. Kamu meyakini dia tidak? jawab Ada orang lain itu? ada jadi Yakin lah Pak. Iya, setuju. soalnya ini kan Kita harus saling menghargai. Namun, Karena juga salah dan tahu benar dan salah kan kalau yang apabila kita sedang marah, nah, Ya saya selalu proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Hmm. Saya bisa jadi Nah, saya seperti itu ya. Mungkin mau apa selanjutnya? kira-kira kamu bersedia berbeda masalah kalau ini? saya Iya, Pak. nanti kalau kamu selesai pulang saya sebagai ibunya saya mau buat video ada yang pulang saya jadi bisa masuk. Jadi proaktif. saya pin Selalu kamu tim saya jadi orang seperti itu. Ya jangan lah. Bangga sama kabinet Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan
bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari itu. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu.